Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya bersyukur kalau hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah bersama-sama juga memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita menjalani hari ini, saudara, kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Kemarin kami sudah memperingati kasih Tuhan yang nyata yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Hari ini bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan kami mau mulai hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. LAI memberikan judul perikop ini kembali dari Mesir. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 2 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, yaitu Yesus dan juga Maria, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, perenungan kita pada hari ini saya beri tema orang Nazaret. Injil Matius, saudara, mempunyai keunikan tersendiri karena kitab ini mempunyai ciri khas untuk melengkapi atau menjawab nubuatan perjanjian lama tentang Yesus Sang Mesias. Mengapa demikian? Karena Injil Matius adalah Injil yang ditulis untuk dan bagi orang-orang Yahudi. Kitab ini ditulis oleh seorang Yahudi untuk meyakinkan orang Yahudi pula. Salah satu tujuan Injil Matius adalah untuk menyatakan dan menonjolkan bahwa semua nubuat di dalam perjanjian lama telah dipenuhi di dalam Yesus. Maka itu saudara, kita akan menemukan beberapa istilah seperti hal itu terjadi supaya genaplah, atau dengan demikian genaplah. Kalimat-kalimat seperti ini saudara muncul beberapa kali di Injil Matius. Nah, yang menarik di perikop hari ini adalah di ayat 23 yang katanya setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mengapa menarik saudara? Karena di perjanjian lama tidak ada seorang pun nabi yang secara eksplisit menyebut bahwa Mesias akan disebut orang Nazaret. Tetapi mengapa Matius berani menuliskan hal ini, saudara? Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dahulu apa yang terjadi di sekitar kelahiran dan masa anak-anak daripada Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu Yesus lahir, saat itu Yusuf dan Maria harus ke Betlehem karena Kaisar Agustus memerintahkan untuk sensus penduduk. Akibatnya Yusuf yang merupakan keturunan Daud, dia harus kembali ke Betlehem, kota kelahirannya, untuk sensus. Betlehem sendiri adalah salah satu kota di provinsi Yudea. Saudara, tanah Israel seperti Yudea dan Galilea pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Herodes. Herodes ini adalah orang yang pernah berjasa membantu Roma dalam peperangan, sehingga ia mendapat kepercayaan dari Roma dan diangkat menjadi gubernur dan diberi daerah kekuasaan. Selang beberapa tahun ia diberi gelar raja sehingga ia disebut Herodes Agung.
Namun Herodes ini adalah orang yang takut sekali kalau tahtanya itu direbut darinya, termasuk oleh keluarganya sendiri. Jadi selama hidupnya ia mencurigai semua orang akan mengambil kekuasaannya. Ketika Yesus sudah berusia sekitar 2 tahunan, artinya sudah anak-anak, ada beberapa orang Majus yang datang kepada Herodes bertanya untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir di Bethlehem, karena mereka ini mau memberi hormat. Singkat cerita, saudara, Herodes ini merasa tidak nyaman dengan kabar ini, bahwa ada raja yang akan menyaingi dia di tanah kekuasaannya. Akhirnya, saudara, Herodes diperintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem. Oleh karena itu, Yusuf dan Maria pun dengan pimpinan Tuhan mereka menyingkir ke Mesir, daerah yang di luar kekuasaan daripada Herodes, untuk mengamankan Yesus. Setelah Herodes Agung ini mati, saudara, maka ia mewariskan daerah kekuasaannya kepada 3 orang anaknya. Satu bernama Arkelaus diberi provinsi Yudea, lalu Herodes Antipas diberi provinsi Galilea, dan Herodes Filipus diberi daerah seberang sungai Yordan. Nah, Arkelaus, ya, salah satu anak Herodes Agung ini, Arkelaus ini ternyata dia merupakan penguasa yang kejam. Karena dia ini juga takut tahtanya direbut, maka ketika dia memimpin, saudara, dia langsung perintahkan membunuh sekitar 3.000 orang bekas bawahan atau orang-orang kepercayaan ayahnya, Herodes Agung. Nah, saudara, Yusuf yang diberitahu bahwa Herodes Agung sudah mati, dia dipanggil untuk meninggalkan Mesir. Seharusnya Yusuf itu kembali ke Bethlehem di tanah Yudea. Namun karena dia tahu yang memerintah di Yudea ini adalah Arkelaus yang kejam, maka Yusuf pun memutuskan untuk tinggal di Nazaret di provinsi Galilea di bawah kekuasaan Herodes Antipas. Sejak itulah masa kecil Yesus sampai dewasanya dia berada di Nazaret. Nah, inilah alasan Yesus itu dijuluki orang Nazaret. Lalu apa maksud Matius menulis genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret? Apa signifikansi makna rohani Yesus sebagai orang Nazaret? Saudara, banyak para penafsir tidak bisa menemukan atau memberikan alasan yang tepat atau penafsiran yang tepat. Namun yang disepakati bersama adalah sebagaimana tujuan Injil Matius, yaitu untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Maka para penafsir berkesimpulan Matius ini mengutip beberapa kitab dari Perjanjian Lama, khususnya ucapan-ucapan para nabi. Salah satunya adalah Yesaya 11 ayat 1 yang berbunyi, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kata taruk dalam bahasa Ibraninya adalah nezer. Berdasarkan hal itu, maka sangatlah mungkin bahwa di sini Matius merangkaikan nama Nazaret dengan kata nezer. Matius mengatakan bahwa Yesus ini adalah orang Nazaret dan sekaligus Yesus adalah nezer atau taruk yang dijanjikan dari keturunan Isai dan Daud. Ada pula yang coba mengaitkan Nazaret dengan Nazir. Nazir itu adalah bahasa Ibrani dalam kitab Hakim-Hakim yang berarti orang yang dikuduskan atau diserahkan kepada Allah. Dan saudara, masih ada beragam teori lain untuk menjelaskan orang Nazaret. Pada intinya, saudara, Matius ini sedang merangkum sebuah ide mesianis yang berasal dari tulisan beberapa nabi-nabi. Ide itu sudah dikaitkan dengan sebutan orang Nazaret. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Nazaret sendiri adalah kota perlintasan perdagangan yang cukup ramai, tetapi penduduknya sendiri lebih kurang 500 orang. Banyak orang dari segala bangsa lain menuju berbagai tempat itu biasanya melalui Nazaret. Kota ini terletak di provinsi Galilea, letaknya itu di area pegunungan Galilea dan dikelilingi oleh kota-kota bergaya Yunani. Kota ini, saudara, tidak terpandang sama sekali, bahkan dipandang agak negatif. Sebagai contoh, saudara, Nathanael sempat berkata di Yohanes 1 ayat 46, dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, saudara, jadi ini bermakna bahwa Nazaret ini adalah kota yang tidak dianggap, kota yang tidak terpandang, saudara. Nah, di sini, saudara, ide mesianis Matius ini nampak lagi. Sama seperti kota Nazaret yang tidak terpandang dan tidak dianggap, demikian pula dengan Mesias.
Karena beberapa nabi menubuatkan bahwa Mesias itu akan terlihat hina. Dia tidak terpandang dan dia tidak dianggap oleh orang lain, bahkan dia ditolak dan dibunuh. Jadi maksud kata orang Nazaret ini adalah bahwa Yesus memang adalah orang yang tumbuh di Nazaret. Tetapi Yesus ini merupakan taruk atau nezer yang sudah dijanjikan Allah. Yesus juga adalah nazir atau orang yang dikhususkan kepada Tuhan. Dan Yesus ini akan menerima kehinaan dan tidak dipandang atau tidak dianggap. Saudara, inilah ide mesianis itu. Dan semua itu saudara Yesus terima supaya rencana Allah bisa terwujud. Yesus lahir dan tumbuh sesuai dengan rencana dan pengaturan Allah. Saudara, bayangkan bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan, tapi dia rela mengosongkan diri dan mengikuti alur hidup seorang manusia yang sudah mengalami kesulitan sejak kecil, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia rela dianggap hina supaya rencana Allah digenapi bagi kita. Saudara, Natal itu memang membawa semangat yang berbeda. Yang ditekankan bukan hanya peristiwa ajaib yang dialami oleh para tokoh-tokoh sekitar Natal, melainkan realisasi rencana Tuhan. Saudara, hidup kita saat ini, di tengah kesulitan bagaimanapun, biarlah kita tetap setia menjalani dengan keyakinan bahwa kita sedang menjalankan rencana Allah. Syaratnya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Apapun yang dihadapi, kita hadapi dengan iman dan hidup seturut kehendak Tuhan. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, saudara, mereka mengatakan bahwa kita ini adalah orang Kristen. Saudara, Kristen itu berasal dari bahasa Yunani, Kristianos, yang berarti pengikut Kristus atau boleh dibilang orangnya Yesus Kristus. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut Christian, dan dalam bahasa Indonesia akhirnya menjadi Kristen. Jadi saudara, ketika menyandang sebutan orang Kristen, kita itu harus siap diidentikan dengan Kristus yang penuh kasih, yang berhikmat, yang diam ketika dianiaya, yang hidupnya selalu menderita, dan lain-lain. Jadi kalau Yesus disebut Matius sebagai orang Nazaret karena ada ide mesianis atau rencana Tuhan di balik sebutan itu, pertanyaannya saudara, mampukah kita yang menjadi pengikut Yesus ini disebut sebagai orang Kristen? Disebut orang Kristen bukan karena tertulis di KTP kita atau itu nama agama kita, tapi disebut orang Kristen karena orang melihat ada teladan Yesus di hidup kita dan karena kita ini hidup seturut rencana Tuhan. Sebagaimana Yesus menyandang gelar orang Nazaret karena dia sedang merealisasikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yesus disebut sebagai orang Nazaret untuk meyakinkan orang Yahudi kalau dia adalah Mesias. Kita harus disebut sebagai orang Kristen untuk meyakinkan dunia kalau Yesus adalah Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan mendorong kita untuk hidup lebih lagi memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kembali boleh merenungkan firman Tuhan yang berbicara nubuatan yang digenapi di dalam Injil Matius, di mana Matius menyebutkan bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari nubuatan para nabi bahwa dia akan disebut sebagai orang Nazaret. Di balik nama atau istilah orang Nazaret ini ada banyak sekali terkandung ide mesianis ataupun jejak rencana Tuhan di situ. Sehingga ini bisa meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus memang hadir untuk melakukan rencana Allah, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Biar dari kisah ini kami pun belajar, ketika kami ini disebut sebagai orang Kristen, kami betul-betul bisa menunjukkan bahwa hidup kami seturut dengan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kami. Dan ketika kami disebut orang Kristen, kami sedang menyatakan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan, supaya kami betul-betul boleh disebut sebagai orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Ada makna yang luar biasa di balik nama Kristen itu. Inilah doa kami, Tuhan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.